tugasnya apa? Yaitu untuk namanya Badan Pengawas Pemilu. Jadi yaitu mengawasi seluruh tahapan baik itu pemilu ataupun pilkada. Untuk di tahun 2024 itu kan tahun krusial ya Ketua ya. Jadi ada 2 pemilihan. Itu bagaimana tantangannya di tahun 2024 kemarin? Bahwa Bawaslu ini tidak bisa memberikan sanksi ataupun memproses secara ini hukumannya seperti apa, itu tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada Bincang Demokrasi, podcastnya Kabupaten Kediri. Kita ngobrol santai terkait pemilu, pilkada, tentang pendidikan politik di seputar Kabupaten Kediri. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri. Selamat datang Mas Saifuddin Juhri. Alhamdulillah, terima kasih hari ini jenengan bersedia hadir di acara kami, acara podcast. Kita ngobrol santai, Pak Ketua. Yang pertama mungkin apa sih Bawaslu Kabupaten Kediri itu? Mungkin bisa dijelaskan tugasnya apa, terus apa ya? Nanti biar teman pemilih tahu apa sih Bawaslu Kabupaten Kediri. Monggo. Oke, terima kasih Mas Eka diundang di acaranya podcast KPU Kabupaten Kediri. Jadi seperti yang disampaikan Mas Eka tadi, penyelenggara pemilu itu kan ada 3 ya, ada KPU, ada Bawaslu, dan juga DKPP. Kalau DKPP itu hanya ada di RI ya, di pusat. Tapi kalau KPU dan Bawaslu ini kan sampai dengan di tingkat kabupaten. Posisi kita Bawaslu Kabupaten Kediri setingkat di kabupaten. Tugasnya apa? Yaitu untuk namanya Badan Pengawas Pemilu. Jadi yaitu mengawasi seluruh tahapan baik itu pemilu ataupun pilkada yang diselenggarakan ya. Jadi yang diawasi itu peserta pemilu. Kalau di pemilu itu ada partai politik, ada DPD perseorangan, dan juga ada presiden dan wakil presiden. Kalau pilkada kita mengawasi tahapan pencalonan ataupun tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Kediri yang alhamdulillah sudah semuanya kita laksanakan kemarin ya, pemilu ataupun pilkada serentak di Kabupaten Kediri. Secara gambaran umum seperti itu, jadi mengawasi seluruh tahapan yang ada, mulai dari rekrutmen badan ad hoc, terus pemutakhiran data pemilih, kampanye, logistik, sampai dengan pemungutan suara dan juga penetapan calon terpilih. Itu Mas Eka mungkin. Okay. Sangat detail apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri. Mungkin bisa teman-teman pemilih bisa melihat di Undang-Undang 7 nomor 17 gitu ya. Siap. Untuk tugas dan wewenangnya lebih detailnya. Nah, untuk di tahun 2024 itu kan tahun krusial ya Ketua ya. Jadi ada 2 pemilihan. Itu bagaimana tantangannya di tahun 2024 kemarin? Ya, jadi kita 2024 kemarin itu menghadapi 2 tahapan, yaitu tahapan pemilu dan juga pemilihan. Ya, ini yang membedakan yang disampaikan Mas Eka tadi. Kalau pemilu kita rezimnya pakai undang-undang pemilu, yaitu Undang-Undang 7 tahun 2017. Kalau pilkada kita memakai rezim undang-undang pilkada, yaitu Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 ya. Bisa dibaca nanti. Ini memang berbeda ya, pemilu dan pemilihan ini. Bahasanya saja sudah di pemilu dan pemilihan. Nah, ini kebetulan kemarin aja
waktu yang beririsan juga. Pemilu belum selesai, tahapan untuk pemilihan mulai berjalan. Ini yang menjadi tantangan kita, dan mungkin pemilu-pemilu atau pilkada sebelumnya belum pernah mengalami hal tersebut, karena itu beririsan, ya, karena sesuai dengan regulasi terbaru bahwa pemilu dan pilkada itu dilakukan serentak dalam 1 tahun. Yaitu pemilu kemarin itu pemungutan suaranya bulan Februari, ya, tanggal 14. Kalau dengan pemilihan November 27 November 2024 itu memang sangat waktu yang kita kerja keras, tahapan pemilihan pilkada beririsan ini. Ya, alhamdulillah semuanya bisa kita lakukan, ya, tahapan demi tahapan. Pemilu selesai, kita lanjut dengan pilkada, walaupun di awal pilkada itu masih kita dalam proses untuk menyelesaikan tahapan pemilu. Oke. Terus tantangan terbesarnya di tahun 2024 apa sih? Maksudnya gesekan atau apa sih yang menegangkan di tahun 2024? Ya, namanya pemilu, ya. Jadi untuk pemilu atau pemilihan ini kan perebutan kekuasaan yang disahkan, ya, oleh negara, kan, itu pastilah ada gesekan-gesekan antar calon, bahkan di masyarakat polarisasi masyarakat juga ada, antar pendukung dan sebagainya. Itu memang ada, tapi alhamdulillah kalau Kediri ini ya tidak masih guyup rukun, itu masih kondusif lah, damai. Itu walaupun ada sesuatu pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, karena kita Bawaslu ini namanya pengawasan, ya, mengawasi seluruh tahapan. Jadi kalau tidak sesuai dengan regulasi ataupun aturan perundang-undangan, maka harus kita, bahasanya lewat itu kita semprit gitu, ya, maksudnya, ya, harus kita semprit, ya, kita tangani dengan prosedur yang ada. Contoh misalkan dalam tahapan, misalkan itu untuk rekrutmen badan ad hoc, itu ya PPK, PPS ataupun KPPS, ya. Ya, kita melakukan proses itu, pengawasan di situ. Kalau ada dari calon ini dia itu yang masih terlibat parpol, itu harus kita rekomendasikan, kan, itu harus kita berikan saran perbaikan. Tahapan kampanye, kalau ada keterlibatan ASN, Kades, perangkat desa, itu juga harus kita berikan saran perbaikan ataupun kita rekomendasikan. Itu. Bahkan tahapan kampanye, misalkan kalau ada money politik pun juga kita harus lakukan penindakan. Itu kalau money politik itu memang agak berat, karena itu kaitannya dengan pidana pemilu ataupun ini menarik. Terkait money politik. Nah, ini kira-kira money politik di Kabupaten Kediri, ini ada nggak kira-kira yang melakukan money politik di Kabupaten Kediri, Pak Ketua? Jadi waktu pemilu kemarin itu banyak juga laporan kepada kami itu terkait dengan adanya money politik, ya, adanya ini pembagian uang, ada buktinya ini itu banyak di beberapa kecamatan yang masuk kepada laporan kami, dan itu kita proses, kita panggil pelapor ataupun terlapor itu di sentra Gakumdu. Jadi kalau di Bawaslu itu kalau penanganan pidana pemilu itu ada namanya sentra Gakumdu. Jadi tidak ditangani oleh Bawaslu sendiri, tetapi kita bareng dengan namanya Kejaksaan dan juga Polres itu untuk menangani pidana pemilu, karena ranahnya kalau itu terbukti itu nanti masuknya di pidana itu bisa masuk pengadilan umum, kan, gitu, ya. Tapi kalau sifatnya administrasi itu bisa kita rekomendasikan ke KPU. Jadi ada beberapa kemarin yang kita proses, ada walaupun banyak yang tidak terbukti, karena begini, namanya tidak terbukti itu ada namanya kalau di hukum acara kita itu harus terpenuhi namanya syarat formil ataupun material, ya. Syarat formil material ini harus terpenuhi, salah satunya unsurnya harus ada pelapor ataupun yang dilaporkan, gitu. Nah, kadang masyarakat ini melaporkan tapi tidak tahu siapa yang dilaporkan, enek dum-duman misalkan, ya, tetapi tidak tahu siapa yang dilaporkan. Ketika dilaporkan sendiri bukti-buktinya tidak kuat, kan, gitu. Kadang kesulitannya di situ kita untuk pembuktian itu.
Itu terkait sekilas tentang money politik ya. Menarik. Jadi saya sampaikan kepada teman pemilih di Kabupaten Kediri, jangan menjadi aktor dari money politik yang membagi ataupun yang menerima. Ya, ini salah satu pelajaran bagi warga Kabupaten Kediri. Jangan sampai kita terpidana dengan alasan money politik yang dilaksanakan oleh para pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Mungkin kerja keras selama di tahun 2024, gimana sih cara membagi waktu dengan keluarga? Karena saya yakin kerja Bawaslu itu kira-kira 25 jam, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin cara membagi dengan keluarga itu bagaimana sih? Anaknya protes atau istrinya protes? Mungkin Pak Ketua bisa. Jadi Mas Eka juga paham lah, karena beliau juga komisioner KPU Kabupaten Kediri ya. Jadi kita itu sudah ada kontraknya bahasanya, bahwa kerjanya itu tidak seperti pegawai jam 8 sampai jam 4 sore. Kerja kita adalah 24 jam. 24 jam setiap saat itu kita melakukan aktivitas untuk, kalau di Bawaslu kan pengawasan ya. Nah, apalagi pengawasan ini kita tidak bisa itu menjadwal, itu tidak bisa. Misalnya kampanye, kalau memang pesertanya mengendaki kampanyenya malam, kita tidak bisa untuk menolak untuk melakukan pengawasan, ini juga tidak bisa. Kalau kampanye pagi ataupun hari libur, hari besar pun, kalau memang mereka melakukan kegiatan kampanye, ya harus kewajiban kita untuk melakukan pengawasan. Jadi tidak ada hal yang bisa, kita tidak bisa menjadwal sendiri, intinya seperti itu, terutama tahapan kampanye. Jadi nggak bisa kan itu. Nah ini bagaimana gitu menyikapi hal tersebut? Ya kita sudah niat ya untuk menjadi penyelenggara ini, keluarga sudah kita berikan pemahaman bahwa kerja kita itu seperti ini. Kontrak kerja kita adalah 24 jam kan itu. Tengah malam dapat laporan, ya, laporan itu tidak hanya datang ke kantor, aduan itu tengah malam biasa, pagi-pagi masih jam 5 sudah ada yang menghubungi melalui WA. Kan kita memang laporan itu bisa melalui telepon, WA, datang ke kantor, email, ataupun calling yang kita siapkan itu. Jadi setiap saat itu masyarakat bisa melaporkan. Itu kalau di Bawaslu seperti itu Mas Eka. Jadi setiap saat kita itu sudah kita izin dengan keluarga, ya keluarga juga harus memahami juga itu ya. Alhamdulillah diizinkan gitu. Kita biasa pulang pagi dan insya Allah keluarga tahulah dengan kondisi kerja kita seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin jadi pengorbanan kerja keras itu memang di KPU dan Bawaslu memang 24 jam. Jadi memang harus pandai-pandai untuk mengatur waktu seperti itu. Terus mungkin yang kami tanyakan lagi terkait pengawasan di pemilu tahun 2024 itu ada berapa sih pelanggaran? Maksudnya yang dilakukan ASN, baik yang dilakukan tim kampanye, itu mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi gini, kita mengawasi seperti kami sampaikan tadi itu seluruh dari tahapan ya, dari tahapan mulai awal sampai dengan akhir kita melakukan pengawasan. Apabila terdapat temuan dari kita maka kita rekomendasikan. Ini itu kalau memang itu administrasi kita rekomendasikan ke KPU. Contoh tahapan pemutakhiran jatah pemilih, ketika coklit ada warga itu tercoklit, itu kita berikan saran perbaikan untuk segera bisa dimasukkan ketika dia sudah memenuhi syarat umur 17 tahun, dia warga negara Indonesia, dan itu salah satu syaratnya ya. Nah, ketika coklit pun kita juga mengawasi petugas pantarleh ini. Ketika pantarleh ini, ketika coklit ini sudah sesuai dengan SOP apa belum, kan itu. Contoh harus menemui orangnya, kalau enggak harus video call dan sebagainya, melihat kakaknya, melihat KTP-nya, sudah apa belum, sudah dimasukkan dalam form apa belum, apakah stiker itu sudah dipasang, apakah stiker itu sudah ditulis sesuai dengan aturan yang benar. Nah, itu yang kita lakukan pengawasan. Banyak sekali pada waktu kemarin itu tahapan
coklat itu kita temukan stiker yang ditempel tapi belum ditulisi, ya. Ada yang tempel stiker sudah ditempel tapi oleh Pantareh ini sudah ditempel tapi ternyata belum dicoklat, ya, di titipan tetangganya. Itu biasa kadang seperti itu. Bahkan ada yang dilakukan oleh orang lain, ngapunten, ini kan dari jajaran KPU, ya. Jadi kemarin Mas Eka sudah tahu bagaimana kerja kita berikan saran perbaikan untuk kebaikan bersama kan itu, karena Pantareh ini kan sesuai dengan TPS, ya. Yeah. Sekitar berapa ribu, 3.000 ya. 5.000 ya kalau pemilu 500 per TPS. Enggak, anunya itu jumlah TPS-nya itu ya, ribuan ya, 3.000 ya, 3.000 sekian gitu ya. Nah itu kan mengawasi itu SDM dari seluruh itu kan yang pasti wajar aja hal seperti itu, tapi itu sudah kita tindak lanjuti ketika ada temuan, ini dia tidak punya SK tetapi dia melakukan coklat. Itu kadang istrinya, anaknya yang disuruh kan itu. Ada hal terus seperti itu. Ya, tahapan kampanye ada ASN, KDS yang terlibat, ya kita proses, ya kita proses. Kalau KDS ini kita nanti rekomendasikan dari kepala daerah ataupun setingkat di atasnya. Kalau perangkat desa itu nanti kadesnya yang memberikan saran perbaikan. Pemilu kalau ASN ini kita rekomendasikan ke KSN. Itu ada beberapa, itu saya lupa jumlahnya. Menarik. Untuk kemarin kan calon bupati kita itu ada salah satu incumbent. Mungkin bagaimana sih? Menarik yang disampaikan tadi, pelanggaran terkait ASN. Kira-kira pelanggaran ASN yang melakukan pelanggaran pada waktu kampanye itu bagaimana? Ya, jadi hasil temuan kita ataupun laporan dari masyarakat yang masuk terkait dengan ASN itu ada beberapa yang sudah kita rekomendasikan ke KSN. Kalau dulu itu KSN, kalau sekarang itu BKN. Nah itu ada, karena KSN ini kan dibubarkan. Itu ketika ada aduan dari masyarakat, kita teruskan fungsi bahwa Bawaslu ini tidak bisa memberikan sanksi ataupun memproses secara ini hukumannya seperti apa, itu tidak bisa. Tapi kita hanya bahasanya meneruskan. Nah, itu karena undang-undang lain, ya, undang-undang ASN, bahwa ASN ini dilarang terlibat dalam kegiatan dukung-mendukung ataupun kegiatan kampanye. Itu kalau terbukti, yaitu adalah BKN nanti yang akan memberikan sanksi. Kita sifatnya hanya meneruskan. Itu aja beberapa yang kita rekomendasikan itu pada proses pengawasan netralitas ASN. Ya, kita dari Bawaslu sendiri tidak hanya melakukan proses pengawasan ataupun merekomendasikan, ya kita juga ada kegiatan-kegiatan sosialisasi. Bahkan kita undang itu kemarin itu SKPD, camat dan sebagainya, ada beberapa kades juga yang kita berikan sosialisasi. Bahkan sosialisasi kita itu tidak hanya di tingkat kabupaten, tapi kita perintahkan teman-teman Panwascam ini untuk melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan netralitas ASN, TNI, Polri, ya. Tidak hanya ASN saja yang dilarang, ASN, TNI, Polri, kades dan perangkat desa. Nah itu semuanya kita berikan sosialisasi untuk menghindari keterlibatan itu untuk dukung-mendukung pada proses pemilu ataupun pilkada. Namun walaupun sudah banyak kita lakukan kegiatan sosialisasi, tentunya ya karena jumlah pemilih kita atau warga Kabupaten Kediri kan ya cukup banyak, 1.200.000 lah pemilih, itu pasti ada 1-2 kebobolan dan sebagainya, itu pasti ada. Okay. Jadi menarik, di tahapan kampanye kemarin itu dipersingkat, yang sebelumnya itu agak panjang, ya. Itu kemarin itu sangat singkat. Mungkin bagi Bawaslu secara dipersingkat itu lebih baik atau lebih bagaimana untuk rekomendasinya kira-kira? Ya. Kalau kita melihat pemilu 2019 dulu itu ya itu kan sampai dengan 6 bulan. 6 bulan. Ya itu cukup panjang sekali, Dan selain terkait dengan netralitas pada waktu kampanye ini kan kita juga mengawasi pola
kampanye yang digunakan oleh peserta ini banyak yang masang baliho, ya, stiker melalui media sosial, kan itu kan memang diperbolehkan, tapi dengan tata cara tertentu kan itu yang diperbolehkan. Nah, ini kalau terlalu lama juga itu kita contoh misalkan ini pemasangan baliho ini ketika misalkan sudah kita proses, bahkan kita rekomendasikan kita turunkan bersama itu besok dipasang lagi kan itu baru kita turunkan dipasang lagi. Dikatakan kadang banyak laporan ini Bawaslu kok tidak menurunkan pajak, sudah kita turunkan itu, walaupun kita sebenarnya fungsinya tidak menurunkan ya, tetapi rekomendasi sudah kita sampaikan ke KPU, kepada partai politik peserta itu ya. Bawaslu kan sifatnya sebenarnya rekomendasi, tapi karena kita yang merekomendasikan harus kita bantu ataupun kita temani, dan itu dibantu juga oleh dengan Satpol PP. Itu memang dalam regulasinya ada. Nah, Satpol PP sebagai penegak perda ya, hukum daerah, itu ketika melanggar perda, itu baliho yang melanggar perda, contohnya jalan-jalan protokol yang tidak boleh dipasang ataupun dibaku di pohon dan sebagainya, itu kita lakukan penertiban bersama. Karena waktunya durasinya pemilu 2019 itu cukup lama, sekitar 6 bulan, itu kita kelolanya kadang juga di situ. Tiap hari kita inventaris, kita turunkan, nanti dipasang lagi. Tapi kalau 3 bulan ini kan agak pendek. Nah, maka kemarin itu kita hanya di awal sebelum masa penetapan calon dan juga proses sekarang cukup pendek waktunya, kita rekomendasikan aja yang dicopot sendiri dan kita waktu tenang saja gitu. Kemarin kita turunkan serentak, jadi lebih efektif. Nggak tahu bagi peserta apakah kampanye dengan hanya 3 bulan ini apakah itu efektif apa tidak ya, tapi kemungkinan biayanya akan semakin ringan itu, karena tidak 6 bulan biasanya sudah rusak juga itu. Nah, kemarin banyak juga pengerusakan terkait dengan baliho itu yang dilaporkan. Kalau durasinya panjang itu akan banyak laporan juga. Nggak tahu apakah terus ngajak atau tidak, atau karena rusak sendiri, itu biasa itu juga dilaporkan kepada kita itu maksudnya. Oke. Lanjut ke distribusi logistik. Gimana sih perbedaan di pemilu 2024 pemilihan dan pemilu yang pilkada? Kira-kira untuk pendistribusian ini sudah tepat harinya, tepat jumlahnya, dan tepat jamnya, mungkin bisa disampaikan. Ya, jadi kalau masalah logistik ini ya, ini sangat berbeda jauh pemilu dengan pemilihan ya. Kalau pemilu ini kan karena TPS-nya juga banyak, pesertanya juga banyak, jadi logistiknya cukup luar biasa. Mesti kan juga paham kan itu ya, luar biasa. Jadi kita mengawasinya ya juga luar biasa kan itu, tidak bisa dalam waktu singkat itu selesai karena dibutuhkan logistik yang cukup banyak dengan TPS yang cukup banyak itu. Beda dengan pilkada karena logistiknya cukup sedikit ya, jumlah TPS-nya juga sedikit, pengawasan kita juga lebih ringan gitu ya. Memang biasa terjadi pada waktu sortir lipat itu kadang ada yang sebagainya, itu juga menjadi pengawasan kita. Kita mengawasi ketepatan ya, ketepatan jumlah dan juga keamanan dan sebagainya, pengamanannya seperti apa ya, ini ketepatan, ini jumlah suaranya berapa, bahkan harus kita himbau gitu ya, itu jumlahnya berapa, kotak suaranya berapa, suaranya itu rusak apa tidak, kita pastikan aja. Harapannya ketika itu digunakan waktu pemungutan suara itu tidak berkurang gitu. Bahkan lebih pun kalau di atas 2% ya, kalau 2%. Itu juga tidak diperbolehkan. Bahkan kalau sisa nanti harus dimusnahkan gitu. Mungkin logistik, terus kita geser ke tahapan yang selanjutnya yaitu pungut hitung. Nah, ini tahapan yang krusial. Kira-kira apa sih yang menjadi tantangan di pungut hitungnya di pilkada, baik pilkada maupun pemilu? Jadi kan ada aplikasi-aplikasi yang baru, mungkin bisa nggak
bagaimana sih cara mengawasi Bawaslu seperti itu? Jadi tahapan itu krusial yang dinantikan itu yang sekian lama kita proses keseluruhan pun semuanya juga menunggu itu, karena nanti kalau suaranya banyak ya berarti dia menang kan itu. Suaranya banyak, kalau berkurang, kalau sedikit berarti kan kalah kan itu ya. Kita sebagai pengawas juga memastikan itu. Jadi jangan sampai ada namanya manipulasi suara, pengaliman suara ataupun pencopetan basisnya, menginjak suara dan sebagainya. Itu yang kita memastikan itu. Kita ada di Bawaslu namanya aplikasi juga, kita menggunakan aplikasi namanya Siwaslu. Siwaslu ini kita aplikasi itu dari RI ya. Jadi mulai dari pemberian TPS itu H-1 ya, pendistribusian logistik pagi jam 7 dapat dilakukan KPPS, jam 10 itu seperti apa, jam 11 itu real time. Itu harus kita update itu di namanya di Siwaslu sampai dengan akhir nanti pengiriman ke kecamatan. Hasil selesai itu sudah dimasukkan kotak-kotak semuanya dikirim ke kecamatan sampai dengan penghitung selesai lah di tingkat TPS. Itu kita ada namanya Siwaslu untuk mereka itu ya. Selain itu kita juga ada untuk penghitungan secara manual juga ya. Takutnya nanti kita namanya aplikasi menggunakan media online itu nanti trouble dan sebagainya, atau wilayah tertentu yang kesulitan jaringan itu kan juga bisa terjadi. Itu kita dengan aplikasi yang kita siapkan sendiri, itu aplikasi secara manual. Selain itu kita juga untuk mendokumentasikan seluruh data ataupun hasil dari penghitungan yang ada di TPS itu ya, kita scan, kita simpan, kita masukkan dalam rumah data yang ada di Bawaslu itu sebagai bentuk video otentik yang kita dapatkan dari masing-masing TPS gitu. Untuk memastikan itu saja bahwa kita mengawal namanya pilih ataupun suara dari masyarakat ini ya. Karena satu suara itu sangat berharga gitu. Itu suaranya petani, suaranya profesor itu hanya satu. Itu semua warga itu mempunyai sama itu kalau sudah dan tidak peduli dia punya jabatan atau apa, semuanya suaranya satu suara. Itu kewajiban kita sebagai Bawaslu itu untuk memastikan suara itu tidak hilang ataupun tertukar ataupun pindah dan sebagainya. Jadi kita Bawaslu mengawal itu. Mungkin ada nggak sih pada waktu menghitung kejadian mungkin yang paling diingat sama Pak Ketua? Ya, jadi memang pasti ada. Saya katakan itu setiap tahapan itu pasti ada karena pemilih kita luar biasa juga, jumlah TPS kita banyak dan itu ya penyelenggara kita juga banyak, masih ada kejadian nggak tahu apakah itu unsur sengaja atau tidak sengaja. Nah kita banyak yang di teman dari teman-teman Panwascam ketika menghitung di TPS itu tidak prosedural dan sebagainya gitu ya, wajar ya, bahkan pemilih yang menggunakan pilihnya lagi dan itu waktu rekap di kecamatan tidak sesuai dengan hasil yang ada di tingkat TPS. Itu kita banyak temukan. Waktu pemilu kemarin itu ya saya tidak mengatakan hampir semuanya ya, sekitar sebagian lah, sekitar 8 kecamatan itu semuanya melakukan hitung ulang pada waktu pemilu kemarin itu. Kita Panwascam memberikan rekomendasi untuk hitung ulang ya di tingkat kecamatan itu. Ya, tidak semuanya sih, mungkin berapa TPS dan itu karena apa? Karena ada selisih antara penghitungan di tingkat TPS ataupun di tingkat ketika direkap di tingkat kecamatan. Kita kan mengawalnya di situ, jangan sampai suara di tingkat TPS itu dengan tingkat kecamatan berbeda rekapitulasinya. Kita ada beberapa kecamatan sekitar 8 sampai 10 kemarin waktu pemilu. Ya, bahkan ya ada kejadian ya sampai yang kita penyelenggara yang melakukan penghitungan suara atau peminjaman suara yang kita rekomendasikan sampai dengan pemberhentian. Itu juga ada penyelenggara kita ketika rekap ya Panwascam ataupun PPK yang kita rekomendasikan pemberhentian karena memang pelanggaran berat dan karena melakukan meminjam suara. Itu yang paling
berat kemarin pada waktu pemilu. Alhamdulillah semuanya dapat kita selesaikan dengan rekapitulasi di kabupaten, kita kembalikan suaranya, dan yang berhak untuk dilantik ya alhamdulillah bisa dilantik. Ya, memang di setiap tahapan banyak kejadian-kejadian yang membuat menguras tenaga dan pikiran, kira-kira seperti itu. Mungkin bagaimana sih hubungan Bawaslu Kabupaten Kediri dengan KPU Kabupaten Kediri? Kira-kira mulai dari di tahun 2024 itu bagaimana hubungannya? Apakah adem ayem atau saling bergesekan atau bagaimana? Monggo nanti bisa dijelaskan. Gesekan itu personal ya, kalau merasakannya seperti apa itu personal, tapi kita kan kerja itu profesional ya, sesuai dengan prosedur memang yang tugasnya masing-masing. Nah, tugasnya Bawaslu itu namanya mengawasi, jadi mungkin dari teman-teman KPU dan senior di bawah itu ada merasa risih, setiap saat diawasi kan itu, setiap saat diberikan surat cinta ya, rekomendasi saran perbaikan itu ya upaya kita sama-sama kan gitu. KPU sebagai penyelenggara teknis, kita Bawaslu sebagai pengawas itu memastikan bahwa semua tahapan itu sesuai dengan aturan ya, tidak melenceng dan sebagainya. Tapi secara hubungan pribadi insya Allah baik. Memang harus kita lakukan dan itu ketika memang itu ada terjadi pelanggaran ataupun sesuatu yang tidak sesuai ya, kita di Bawaslu memang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan itu, walaupun kita langsung tidak bisa untuk memberikan rekomendasi ataupun saran perbaikan itu, kita pasti mengawali dalam setiap tahapan itu kita memberikan imbauan dulu ya, pasti membuat KPU sangat paham ketika tugas kewajiban Bawaslu pada waktu awal setiap tahapan itu pasti kita memberikan imbauan dulu, mengingatkan bahasanya, mengimbau harus melakukan sesuai dengan aturan ini di pasal ini, PKPU-nya seperti ini. Maka Bawaslu ini agak beratnya di situ, kita harus menguasai regulasi pengawasan, tapi kita juga harus menguasai regulasinya KPU, itu yang membedakan. Kalau KPU kan nggak penting untuk tahu regulasinya Bawaslu, tapi Bawaslu harus tahu karena kita memastikan KPU ini sesuai dengan aturan yang dibuatnya sendiri kan gitu. Tapi Bawaslu tidak punya aturan. Aturan kita itu hanya aturan untuk pengawasan, memastikan itu. Yang diawasi apa ya? Aturan yang dibuat oleh KPU. Dan aturan itu yang dibuat oleh KPU, kita memastikan itu biar sesuai dengan yang ada. Ya, setiap tahapan pasti kita buat himbauan. Dan nanti kalau ada kita temuan, kita buatkan namanya saran perbaikan. Kalau itu adalah bahasanya daripada administrasi. Contoh yang ringan, misalkan ada warga yang jam meninggal masih masuk jalan DPP, nah itu kita berikan saran perbaikan. Kalau ada netralitas ya kita teruskan seperti itu. Ya, jadi intinya mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Jadi mungkin itu kira-kira jadi sangat detail yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu. Mungkin pesan kesan, maksudnya untuk KPU ke depan yang lebih baik atau untuk seluruh warga Kabupaten Kediri, nanti pesan kesannya bisa disampaikan Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak. Kita sudah melakukan ya tahapan pemilihan pilkada, alhamdulillah tahun 2024 semuanya bisa berjalan dengan baik, sudah terpilih wakil-wakil kita di DPR, sudah terpilih presiden kita, sudah terpilih bupati dan wakil bupati kita. Itu adalah kerja kita bersama, bukan kerja pada wakil tapi semua dari usaha bersama masyarakat semuanya. Alhamdulillah, terima kasih sudah berpartisipasi juga kepada saudara dengan masyarakat kita, diri khususnya melakukan hak pilihnya, sudah melakukan pengawalan, melaporkan dan mengawal bersama-sama tahapan demokrasi di Kabupaten Kediri. Alhamdulillah sudah dipilih, dilantik, dan itu tidak ada masalah, dan itu terbukti hasil dari pilkada, tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Itu menunjukkan bahwa semuanya sudah legowo.
pihak yang berkompetisi kemarin semuanya sudah legowo, sudah menerima, itu kemudian tidak ada salah satu unsurnya tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Itu yang memang itu sudah yang terakhir, itu upaya terakhir kalau memang ada pihak yang tidak yang misalnya keberatan atau tidak terima dengan proses dan tahapan yang dilakukan oleh KPU ataupun Bawaslu, itu ya. Jadi harapan kedepannya, kemarin kita menyampaikan proses penanganan pelanggaran. Jadi pelanggaran itu semaksimal mungkin kalau di pemilu ataupun pilkada ke depannya itu bisa kita minimalisir ya. Kalau bisa jangan sampai terjadi, walaupun itu mungkin tidak mungkin karena proses tahapannya cukup panjang ya, itu cukup panjang. Mungkin kelolaan dari penyelenggara sendiri itu juga itu menghitungnya akhirnya keliru juga, akhirnya harus kita rekomendasikan dan sebagainya. Nah, ke depan mudah-mudahan nanti bisa bertambah lebih baik lagi, pelanggaran bisa diminimalisir, bahkan kalau bisa zero pelanggaran, itulah akan juga memudahkan Bawaslu nanti kalau tidak ada pelanggaran. Kalau tidak ada pelanggaran, nantinya kerjaannya Bawaslu seperti apa? Kira-kira? Walaupun tidak ada, tapi kita kan pasti yang melakukan pengawasan. Jadi di Bawaslu ada banyak divisi juga, ada divisi penanganan pelanggaran, ada divisi pencegahan. Jadi kita itu tidak hanya menangani pelanggaran saja, kalau ada laporan saja, tapi kita juga itu tadi lebih baik mengobati. Lebih baik mencegah daripada mengobati kan itu. Jadi kita ada divisi yang melakukan banyak kegiatan sosialisasi. Bahkan sebelum tahapan itu kita juga kerjasama dengan Kesbangpol untuk sosialisasi di kampus-kampus ataupun di sekolah-sekolah, pemula dan sebagainya. Dan kita menggerakkan ini pengawas partisipatif ini supaya masyarakat tahu ini mana yang melanggar, mana yang tidak, apa sih yang bisa dilakukan masyarakat pada saat tahapan pemilu ataupun pemilihan. Jadi biar semuanya melek politik itu. Jadi biar yang tidak melek, yang melek itu bukan yang penyelenggara saja, tetapi semua lapisan masyarakat ayo sama mensukseskan demokrasi ini dan itu tanpa ada pelanggaran. Harapan di depannya seperti itu. Terima kasih Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri yang sudah bergabung dengan podcast Bincang Demokrasinya KPU Kabupaten Kediri. Semoga bisa sering-sering main ke sini, sering menularkan ilmunya untuk warga Kabupaten Kediri, dan nantinya warga Kabupaten Kediri menjadi orang-orang yang cerdas dalam berdemokrasi. Itu saja. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih Pak Ketua, matur suwun rawuhnya.